Tibalah saatnya acara yang kita tunggu-tunggu, kajian kitab Khairidatul Bayah yang akan disampaikan oleh beliau Syekh Dr. Kiai Haji Abah Abrol Al-Muqaddam LC. Kepada beliau waktu dan kesempatan saya persilahkan, semoga Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina. Thumma amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kharidatul Bahiyah oleh Abul Barakat Al-Imam Ahmad At-Tirmidzi radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala. Masih dalam penjelasan nazam atau syair fa'akthiran min dzikriha bil adabi tarqa bihadza dzikri a'lar rutabi. Fa'akthiran mongko ngakeh-ngakehno sapa sira. Ulangi, fa'akthiran mongko ngakeh-ngakehno temen sapa sira min dzikriha saking nyebut la ilaha illallah bil adabi kelawan adab. Tarqa mongko munggah sapa sira bihadza dzikri kelawan iki zikir a'lar rutabi ing semulya mulyane piro-piro pangkat atau kedudukan. Maka perbanyaklah di dalam menyebutkan atau di dalam berzikir dengan kalimatul Islam yang menjadi password dari keimanan ini, yaitu la ilaha illallah bil adabi, dengan penuh adab. Tarqa bihadza dzikri a'lar rutabi, maka niscaya kita akan mendapatkan tarqiyah, akan mendapatkan peningkatan, akan mendapatkan kenaikan terhadap seutama-utamanya, seagung-agungnya, seluhur-luhurnya kedudukan. Sudah 2 kali pertemuan kita membahas nazam ini, membahas syair ini, dan melebar pembahasan syarih atau Kiai Nazim yang menjelaskan terhadap isi dari Kharidatul Bahiyah. Karena adab itu menyangkut tentang tasawuf, maka pembahasannya juga melebar kepada tasawuf, karena di sana diajarkan adab zahiran wa batinan. Dan seperti yang disampaikan oleh Sidnal Imam Abdul Qadir Isa Al-Halbi
di dalam kitab beliau yaitu Haqa'iq al-Tasawuf. Di sana beliau menyebutkan at-tasawwufu kulluhu akhlaq. Faman zada 'alaika bil akhlaq zada 'alaika bit tasawwuf. Tasawuf itu keseluruhannya adalah adab, adalah akhlak. Barang siapa yang lebih beradab, lebih berakhlak, dialah orang yang lebih bertasawuf. Itu adalah merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Sidnal Imam Al-Arif Billah Sayyidi Abdul Qadir Isa Al-Halbi. Maka dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana sehingga zikir yang kita ungkapkan atau yang kita lafazkan itu dapat menghantarkan seperti yang disampaikan oleh Kiai Nazim, tarqa bihadzal dzikri a'lar rutabi, sehingga zikir yang engkau ucapkan akan mencapai kepada seagung-agungnya kedudukan. Maka Kiai Syarih yang mensyarah dari nazaman ini menyampaikan sejumlah, mulai dari al-adab al-qabliyah, kemudian al-adab al-musahabah, dan al-adab al-ba'diyah. Al-adab al-qabliyah, adab yang dilakukan sebelum masuk kepada zikir. Jadi qabliyah di sini bukan qabliyah salat qabliyah maknanya ya. Tapi adab al-qabliyah itu bermakna adab-adab yang dikerjakan sebelum masuk ke dalam zikir yang dimaksud, yaitu la ilaha illallah. Apa saja? Kita ulangi untuk mengingat-ingat lagi. Yang pertama, ayyujaddidat taubah. Yang pertama yaitu untuk hendaknya memperbaharui, mengupgrade taubat kepada Allah Subhanahu wa taala mimma waqa'a minal mukhalafat, dari semua yang terjadi atau dari semua pelanggaran-pelanggaran, bahkan awil khawatirir radiyah, bahkan bertaubat atau kembali kepada Allah dari khawatir. Apa khawatir? Lintasan-lintasan, pikiran-pikiran yang rendah, pikiran-pikiran yang hina. Jadi taubat ini masuk di dalam al-adab al-qabliyah, ya, adab yang dihadirkan atau yang dikerjakan sebelum qabla nadkhula ila masyru'iz dzikr, sebelum kita masuk di dalam zikir yang akan kita kerjakan. Kemudian yang kedua, wa ayyatatahhara minal hadathi wal khubus, untuk bersuci dari hadas dan kotoran. Bersuci dari hadas dan kotoran. Kemudian yang ketiga, wa ayyatawajjaha ilallahi birahbatin liyahsula lahul jam'iyyatu fi dzikr. Adab yang ketiga yang masuk di dalam al-adab al-qabliyah adalah ayyatawajjah, meluruskan atau menghadapkan. Tawajjuh. Maka ada perbedaan antara tawajjuh dengan muwajah. Kalau tawajjuh itu kita kepada Allah, artinya memfokuskan perhatian, menghimpun sejumlah himmah, sejumlah satu untuk betul-betul fokus ya, kepada Allah. Itu namanya tawajjuh. Tapi kalau muwajah, kalau muwajah itu arti
di situ ada mukalamah, di situ ada komunikasi, timbal balik. Kita bermunajat, Allah menjawab. Itu namanya muwajahah. Ya, muwajah. Termasuk ketika kita sholat misalnya, di samping di dalamnya itu ada tawajjuh, juga terkandung muwajahah. Ya. Jadi ketika kita mau sholat, kita memfokuskan sejumlah hati kita, pikiran kita, ya, fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya tawajjuh. Artinya upaya dari kita untuk mendapatkan titik fokus, itu namanya tawajjuh. Tetapi di sisi lain terdapat muwajah, yaitu pada saat kita sholat, di situ langsung terjadi mukalmah, terjadi conversation, terjadi dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialog itu menunjukkan ada muwajahah, ada infial. Apa infial itu? Ada saling reaksi, ada saling aktif. Ya. Seperti dalam riwayat Muslim yang disabdakan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika seorang hamba itu sholat baca Fatihah, maka langsung dijawab oleh Allah. Ketika mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka dijawab oleh Allah, ya, asna alayya abdi hamidani abdi, dan seterusnya. Hambaku mujiku, kemudian ar-rahmanir rahim, dijawab majjadani abdi, hambaku mengagungkanku, hambaku ya, dan seterusnya sampai ketika ihdinas siratal mustaqim, maka Allah mengatakan hadza baina abdi wa li abdi mas'al, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya di situ ada mukalmah, di situ ada kita matur, ibaratnya Allah menjawab. Berarti di situ ada namanya ada namanya muwajahah. Jadi bukan hanya tawajjuh, tapi sekaligus terkandung muwajah. Jadi nanti kalau ada pertanyaan apa perbedaan antara tawajjuh dengan muwajahah? Ya, kalau tawajjuh itu adalah satu arah, dalam arti kita memfokuskan hati pikiran kepada Allah. Ya, itu namanya tawajjuh. Tapi kalau muwajahah, di situ ada dialog. Hamba matur, Allah menjawab. Terus seperti itu. Ini namanya muwajah. Maka di dalam adab al-qabliyah, selanjutnya yang ketiga adalah ayyatawajjaha ilallahi ta'ala biraubatin. Jadi bertawajjuh kepada Allah, memfokuskan hati pikiran kepada Allah dengan biraubatin, dengan penuh keinginan. Ya. Artinya dengan betul-betul dengan betul-betul harapan yang dibawa di situ, liyahsulalahul jam'iyah fi adzikr, sehingga dia mendapatkan hati yang betul-betul terkumpul. Mananya hati terkumpul, emang kapan hati kita berantakan? Maksudnya karena banyak, ya, kita sering alami ketika zikir tapi pikiran kemana-mana. Itu berarti tidak ada jam'iyah di dalam hati, tidak ada kefokusan, tidak bersatu hati itu untuk satu tujuan, ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya wa ayyastaghfirallahu wa ayyastaghfirallaha, ya, wa ayyastaghfirallaha ta'ala bima tayassar. Kemudian beristighfar, ya, mulai dengan mengungkapkan istighfar dengan lisan sesuai yang dimudahkan oleh Allah, bi ayyi sighatin kanat, dengan sigot apapun. Sigot itu kalimat. Dengan istighfar manapun, mau istighfar kabir, mau sayyidul istighfar, apapun bentuk istighfarnya. Kemudian selanjutnya wa ayyusalli 'alan nabiyyi kadzalik. Setelah beristighfar juga selanjutnya disusul dengan sholawat. Disusul dengan sholawat. Ya. Sama juga seperti
istighfar, artinya dengan sigat sholawat apapun. Kemudian wa ayyastahdira syaikhahu liyakuna rafiqahu fis sairi. Kemudian menghadirkan, wa ayyastahdira, menghadirkan gurunya, artinya dalam arti kalau di dalam bahasa tasawuf ini yang disebut dengan rabithah, ya, yang disebut dengan rabithah. Rabithah itu awalnya dimulai dengan kita ayyatasawwara wujuda syaikhihi amamahu, ya. Jadi rabithah itu dimulai dengan, ya, yang paling dasar adalah dengan membayangkan wajah gurunya di hadapannya. Itu dimaksudkan untuk mendapatkan itu tadi, untuk mendapatkan tarkis, untuk mendapatkan fokus di dalam zikir, karena dengan kita membayangkan kehadiran guru di hadapan kita, maka itu akan menjadikan kita lebih konsentrasi untuk melanjutkan kepada zikir yang akan kita baca, ya. Tapi bukan lantas kita kemudian sibuk di dalam hanya membayangkan wajah guru kemudian kita lupa zikir, enggak. Karena rabithah itu hanya merupakan salah satu wasilah, merupakan salah satu perantara untuk mencapai tarkis atau untuk mencapai kefokusan di dalam zikir, ya. Kemudian setelah menghadirkan, artinya kita membayangkan wajah guru di hadapan kita, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam ruhani guru, dalam arti kita mulai masuk di dalam akhlaknya guru bagaimana, ya, dan seterusnya, sehingga itu akan semakin membantu bagi si murid atau bagi orang yang berzikir untuk lebih fokus di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah adab-adab yang berkaitan dengan al-adab al-qabliyah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan al-adab al-musahabah atau al-adab al-ma'iyah. Adab yang dilakukan pada saat, ya, melakukan zikir itu. Kalau tadi kan sebelumnya persiapan. Kemudian sekarang zikir atau adab yang berkaitan dengan saat praktek zikir itu. Yang pertama, wa ammal adab al-musahabah lahu fa ayyastahdira ma'naha ijmalan. Adab yang pertama dari al-adab al-ma'iyah atau al-adab al-musahabah adalah dengan menghadirkan makna-makna zikir itu secara global. Secara global. Artinya apa yang diungkapkan oleh lisan, kita angen-angen, kita pikirkan, kita renungkan maknanya di dalam hati. Atau yang disebut dengan tadabbur. Disebut dengan tadabbur. Ya. Wa yastahdira ma'naha ijmalan. Jadi menghadirkan makna-makna yang terkandung di dalam zikir tersebut secara global. Syukur-syukur kalau secara terperinci. Karena zikir yang kita baca, la ilaha illallah misal yang kita bahas, itu berapapun dibaca, itu setiap kali bacaan itu selalu mengandung makna yang baru. Artinya muatan yang dibawa oleh la ilaha illallah pada bacaan yang pertama itu tidak sama dengan muatan la ilaha illallah pada bilangan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, makna secara global sama, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Makna la ilaha illallah kedua, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah ketiga, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali. Itu makna secara global. Tapi makna secara, ya, kalau tadi makna secara ijmal, itu secara global, tapi makna secara terperinci, jadi secara ijmali memang makna dari zikir yang kita lantunkan atau yang kita lafalkan itu
makna yang satu dengan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu sama secara ijmali lagi. Misal ketika kita membaca la ilaha illallah sekian, maka makna la ilaha illallah saat yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kan secara umum, secara ijmal maknanya sama, yaitu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi secara tafsili, secara terperinci, ya, di dalam setiap muatan kalimat zikir yang kita baca itu selalu membawa makna yang baru. Makna yang kedua tidak sama dengan makna yang pertama muatan. Makna yang ketiga tidak sama dengan muatan yang kedua dan yang pertama. Makna yang keempat tidak sama dengan muatan makna yang ketiga, yang kedua, yang pertama. Walaupun kalimat zikir yang kita lantunkan itu sama kalimatnya. Ya, contoh sekarang, salah satu contoh gitu. Karena ini masalah dauk, masalah rasa ini. Contoh pada saat kita zikir la ilaha illallah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Kalau secara global tadi sama, la ilaha illallah pertama, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah ketiga, terus sama secara umum. Tapi secara khusus atau secara terperinci tidak sama. Jadi la ilaha illallah pertama, makna yang diilhamkan di dalam hati Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah yang kedua, tidak ada Tuhan yang memberi rizki kecuali Allah. La ilaha illallah ketiga, tiada ada Tuhan yang memberi sehat kecuali Allah. La ilaha illallah keempat, tidak ada Tuhan yang memberi sakit kecuali Allah. La ilaha illallah kelima, tidak ada Tuhan yang memberikan kelapangan kecuali Allah. La ilaha illallah keenam, tiada Tuhan yang memberikan kesempitan kecuali Allah. La ilaha illallah ketujuh, tidak ada Tuhan yang memberikan kemudahan kecuali Allah. La ilaha illallah ke-8, tidak ada Tuhan yang memberikan kesempitan kecuali Allah. Terus begitu. Jadi andaikan dibaca contoh 100.000, maka dari setiap bilangan itu akan selalu membawa muatan makna-makna yang baru. Ya. Sama seperti Quran yang diulang-ulang, contoh surat Ar-Rahman kan. Di situ ada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, itu secara ijmali maknanya kan sama. Ya. Secara ijmal, secara global maknanya kan sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Ya. Tapi secara tafsili, walaupun kalimatnya sama, tapi muatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yang pertama itu tidak sama dengan makna muatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muatan kedua, ketiga, keempat sampai habis. Ya. Contoh lagi misalnya apa di Quran itu yang sering diulang-ulang. Ada lafaz walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran, lalu adakah dari orang-orang yang ingat, ya, yang memberi peringatan. Nah itu secara ijmali maknanya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya sama secara ijmali. Tapi secara tafsili itu beda. Ya. Sama seperti tadi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Secara tafsili, secara ijmali sama. Nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Pertama, kedua, ketiga, secara ijmali sama maknanya. Tapi secara tafsili beda. Oleh karena itu, kalau kita lihat konteks Allah ketika menyebutkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada yang pertama, yang kedua, itu konteksnya beda. Itu berarti menunjukkan juga bahwa muatan makna yang dibawa oleh fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada yang pertama itu beda dengan muatan pada fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban pada yang kedua, pada yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Sama begitu juga dalam zikir yang kita lantunkan. Jadi andaikan kita baca la ilaha illallah 100.000 kali, itu akan selalu ada makna baru
Yang satu tidak sama dengan yang kedua tidak sama dengan yang ketiga tidak sama dengan yang keempat, dan seterusnya. Ini. Ka'ayyastahdira ma'naha ijmalan. Kemudian wa ayyakuna dzikruhu raubatan fi mardatillah. Di antara adabnya juga dengan berzikirnya itu adalah semata untuk mendapatkan keridhaan Allah, wa mahabbatahu, dan untuk mendapatkan cintanya Allah, wamtithalan li amrihi, dan mendapatkan dan menunaikan perintahnya Allah, la li riyain wala li sum'atin wala li amrin dunyawiyin au ukhrawiyin. Nah, ini sudah mulai berat ini. Yaitu adab yang berkaitan dengan adab musahabah dalam zikir. Pada saat zikir adalah ayyakuna dzikruhu raubatan fi mardatillah wa mahabbatahu. Di dalam zikirnya itu yang menjadi tujuannya semata untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan cintanya Allah, semata menunaikan perintah Allah, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, bukan pula karena harapan-harapan tendensi yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Insyaallah. Ini sudah berat ini. Berzikir hanya murni untuk Allah. Maka sering kita sampaikan ada 3 jenis orang berzikir. Ada 3 jenis orang berzikir. Ada orang berzikir pertama, zikir namanya zikir maslahat. Zikirnya namanya zikir maslahat. Apa zikir maslahat? Zikir maslahat itu zikir yang diharapkan untuk sebuah kepentingan. Jadi zikirnya itu karena ada maunya. Zikirnya itu karena, ya bahasa kasar itu karena modus. Karena modus. Karena ada harapan, ada maunya. Contoh, zikir untuk mendapatkan penglarisan, zikir untuk mendapatkan kekayaan, zikir untuk mendapatkan kewibawaan. Itu namanya zikir maslahat. Zikirnya zikir maslahat. Ini dibahas sampai tuntas oleh Ibnu Athaillah Al-As-Sakandari tentang macam-macam. Ada zikir maslahat. Jadi zikir maslahat itu murni dalam zikirnya itu ada kepentingan yang bersifat duniawiyah. Ya, ada kepentingan yang bersifat duniawiyah. Jadi zikirnya itu ada maunya. Ingin laris, ingin ini supaya saya dihormati orang. Kan banyak kan zikir-zikir yang dibaca, ini baca sekian nanti kamu akan jadi orang berwibawa. Ya. Ini zikir kamu baca sekian nanti kamu akan laris daganganmu. Ini namanya zikir maslahat. Jadi zikirnya itu karena kepentingan. Kemudian yang kedua ada namanya zikir, ada zikir hasanat. Zikir hasanat itu berkaitan dengan pahala. Jadi sudah lebih tinggi dari zikir maslahat yang pertama. Zikir hasanat, kalau zikir maslahat itu tendensi duniawiyah. Tendensinya harapannya harapan duniawi. Murni duniawi kalau zikir maslahat ini. Tapi kategori yang kedua ini sudah lebih luhur, sudah lebih tinggi, yaitu namanya zikir Zikir hasanat. Zikir hasanat tendensinya adalah akhirat. Tendensinya adalah pahala surga neraka lah. Nanti kamu baca sekian pahalanya ini.
Kamu baca sekian, maka pahalanya ini. Kamu baca sekian, maka kamu nanti akan dibangunkan ini di surga. Nah, ini namanya zikir hasanah. Zikir hasanah. Kemudian yang ketiga, nah ini yang tertinggi, yang diajarkan tadi, ya, yang disebutkan dalam syarahnya tadi ini, yaitu zikirnya namanya zikir taroki atau zikir darajat. Zikir darajat. Zikirnya zikir taroki atau zikir darajat. Yakni apa tujuannya? Tujuan di dalam zikirnya itu hanya murni lillah. Murni lillah. Tidak ada harapan duniawiyah, tidak ada harapan ukhrawiyah, tapi zikirnya itu adalah untuk murni, untuk darajat, untuk taroki, peningkatan mutu jiwa. Ya. Peningkatan dari nafsu ammarah ke nafsu lawamah, ke nafsu mulhamah, ke nafsu mutmainnah, ke nafsu radiyah, ke nafsu mardiyah, ke nafsu kamilah. Jadi zikirnya itu penyucian. Penyucian dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang mulia, dari sebelumnya riya sum'ah menjadi ikhlas, dari sebelumnya hasud menjadi ridho dengan kebahagiaan orang lain, dari sebelumnya tamak menjadi qanaah. Nah, zikir itu namanya zikir darajat atau zikir taroki. Jadi untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kedudukan di sisi Allah, yaitu dengan melintasi makomat. Ya, ini apa makomat nafsu itu loh. Ya, dari nafsu amarah yang brengsek, karena sifat-sifatnya amarah itu masih brengsek semua, menuju nafsu lawamah. Dari nafsu lawamah ke nafsu mulhamah, dari nafsu mulhamah ke nafsu mutmainnah, dari nafsu mutmainnah ke nafsu radiyah, dari radiyah ke mardiyah, dari mardiyah ke kamilah. Nah, ini adalah namanya qat'ul masafah, ya, atau qat'u al-alaiq, dengan melepaskan nafsu dari pengaruh-pengaruh atau dari sifat-sifat yang tercela. Nah, zikirnya namanya zikir apa? Zikirnya namanya zikir darajat atau zikir taroki. Nah, jadi bisa diingat, ada zikir maslahat, ada zikir hasanat, ada zikir taroki atau zikir darajat. Zikir maslahat itu adalah untuk kepentingan dunia melulu, sedangkan zikir hasanat itu untuk kepentingan akhirat, hitung-hitungan surga neraka pahala. Kemudian zikir taroki atau zikir darajat adalah zikir yang tidak ada tendensi lain kecuali hanya untuk mendapatkan ridho Allah, melepaskan nafsu ini dari sifat-sifat yang tercela menuju sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang luhur. Itu namanya zikir apa? Zikir taroki atau zikir darajat. Wa ayyakuna dzikruhu raubatan fi mardatillah wa mahabbatih wa imtithalan li amri la li riyain wala li sum'atin wala li amrin dunyawiyyin au ukhrawiyyin. Ya, kemudian selanjutnya wa ayyafnal aqwana min qalbi. Ya, masuk di dalam adab al-ma'iyah atau adab al-musahabah adalah dengan menghilangkan, menghapuskan makhluk dari dalam hatinya. Mengenyahkan, menghapuskan, mensirnakan makhluk ya selain Allah maknanya, entah itu jabatan, kekuasaan, semuanya ya dikeluarkan dari dalam hati. Jadi di dalam hati ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tidak ada harta, tidak ada kedudukan, tidak ada apapun ya. Harta, kedudukan, semua jabatan itu ditaruh di luar saja, bukan dimasukkan ke dalam hati. Ya, ini masuk di dalam adab. Karena kalau kita di dalam zikir masih membawa akwan, masih membawa dunia yang bawa, tidak bisa, tidak akan bisa fokus, tidak akan bisa hudur, tidak akan bisa hudurul qalbi,
tetap akan ngawang. Karena hati ini baitur Rabb, rumah Tuhan. Sehingga kalau di dalam hati ini diisi oleh dunia, diisi oleh ya, apapun selain Allah, maka Allah tidak akan mau untuk hudur, ya, tidak akan dapat. Karena ibaratnya begini, kalau sebuah botol diisi oleh udara, maka air tidak akan mau masuk. Ini gambaran saja loh, bukan berarti Allah kok masuk seperti masuknya ke dalam botol, enggak. Ini hanya sebuah ilustrasi saja untuk ditakhribil fahm, untuk memberikan kemudahan pemahaman. Sebuah botol kalau terisi udara, maka air nggak akan masuk. Tidak ada airnya. Begitu juga kalau ada air, maka udara tidak bisa masuk. Artinya saling mengusir gitu. Tidak akan mungkin di waktu yang sama air dan udara itu menjadi satu. Ya imma ada kalanya botol itu diisi air sehingga udara tidak bisa masuk, atau diisi udara, air tidak ada di sini. Jadi saling mengusir, ya. Saling mengusir. Bejana atau wadah yang di situ ada air, maka udaranya itu hilang, udaranya itu nyingkir. Begitu juga ya wadah yang di situ ada air, maka udaranya yang nyingkir. Sama di dalam hati ini juga begitu. Di dalam hati yang di situ ada Allah, dalam arti penuh dengan cinta kepada Allah, maka tidak ada cinta kepada selain Allah dalam hati. Entah itu jabatan, harta, kedudukan, dan seterusnya. Ya. Itu ada di luar semua. Walaupun jangan sampai bukan kalau tidak kaya, tidak benar, kaya apapun berharta, tapi tidak ada di dalam hati kan. Tidak menjadikan dia ta'alluq, ya, sama sekali tidak ngefek. Walaupun kaya tapi tidak butuh dia. Nah, tapi begitu juga, ya, kalau dalam hati itu ada apa? Ada selain Allah, ya, entah itu jabatan, kekuasaan, pangkat, dan seterusnya, maka cinta Allah yang akan nyingkir dari dalam hatinya. Maka di sini adabnya adalah ayyakuna wa ayyafdal akwan min qalbi. Betul dinetralisir, ya, alam ini, makhluk ini dari dalam hati. Apapun itu dinetralkan dari dalam hati, ya. Kemudian selanjutnya wa ay yajlisa tajulusihi fit tasyahhud. Kalau bisa duduknya seperti duduk ketika tasyahhud. Illa litabin fayajuzut tarabbu, kecuali karena faktor capek misalnya, maka boleh sambil bersila dan seterusnya. Ini jadi sampai ke posisi duduk pun itu diatur. Ya. Kemudian wa ayyumidu ainaihi, dan memejamkan mata, karena itu akan membantu untuk lebih fokus. Karena begini, mata ini pada saat terbuka, maka dia kan semua apa yang dia lihat itu terekam semua. Karena ibaratnya anggota tubuh ini adalah, ya, pintu. Hati ini ibaratnya kerajaan, sedangkan panca indera ini pintu-pintunya. Pintu mata, pintu telinga. Jadi apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, itu semua informasinya akan masuk, mengecap, ya. Informasinya itu akan ditangkap oleh hati. Jadi semakin dibuka mata, semakin dibiarkan liar telinga, ya, mulut, dan seterusnya, maka akan semakin, ya, ibaratnya pintu rumah dibuka semua, di luar itu banyak debu yang berterbangan, maka dia akan semakin mudah tuh masuk. Ya. Maka caranya adalah tutup pintu-pintunya itu semua. Karena di sini di antara al-adab al-ma'iyah atau al-musahabah adalah dengan memejamkan mata. Di annahu lahu ta'ziran fi tanwiril qalbiyah, karena di dalam memejamkan mata itu terdapat pengaruh yang sangat besar di dalam menyinari hati. Ibu, ini saja dulu untuk kajian kita hari ini. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan masuk kepada al-adab al-ba'diyah
adab-adab dalam zikir yang berkaitan dengan setelah pelaksanaan zikir tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah bisa tanya jawab, Abah? Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indarti Abah dari Lampung. Saya mendengarkan kajian Abah ini tentang pikir nafas. Saya sudah menjalankan pikir nafas itu agak lama ya Pak. Pertama saya menjalankannya itu badan terasa panas, setelah itu saya hentikan. Setelah itu berikutnya lagi saya menjalankan lagi itu ada makhluk-makhluk aneh yang keluar kayak gitu, terus saya hentikan kembali. Terakhirnya puncaknya adalah saya bisa menyaksikan sendiri, maksudnya nafas itu tidak bisa kita kendalikan sendiri dan seperti menyaksikan sesuatu seperti itu. Setelah itu saya hentikan kembali, nggak pernah saya jalankan kembali. Pertanyaan saya, puncaknya dari zikir ini seperti apa? Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu siapa tadi? Dari Lampung nih? Indarti. Bu Indar, nggih, Bu Indar. Ngaten. Zikir. Nggih. Az-zikru huwal madhkur. Az-zikru huwal madhkur. Zikir itu hakikatnya, tujuannya adalah yang dizikiri, yang disebut. Karena begini, zikir itu paling dasar kan zikir bilisan, zikir dengan lafaz. Okay. Jadi tadi la ilaha illallah itu mulanya itu kan lafaz. Tapi di balik lafaz itu ada makna. Okay. Karena tidak mungkin kan ada zikir la ilaha illallah tidak ada makna, tidak ada maksud. Jadi la ilaha illallah itu adalah lafaz, kalimat. Sedangkan di balik lafaz itu ada makna. Di balik kata itu lafaz, ada makna. La ilaha illallah maknanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu maknanya. Kemudian di balik makna, ini catat ya, karena ini penting sekali. Di balik lafaz ada makna. Di balik makna itu ada rasa. Di balik makna ada rasa. Jadi setiap kali kita melafadzkan, setiap kali kita berzikir, itu di samping lisan kita itu membaca secara lafzi, ya. Kemudian hati kita tenggelam di dalam makna, memaknai, menerjemahkan. Kemudian ruhani kita itu akan tenggelam di dalam rasa. Jadi pada saat kita la ilaha illallah misalnya, lisan kita mengatakan itu, hati kita memaknainya, ruhani kita merasakan bahwa kita ini hamba yang lemah, tidak punya kekuatan apapun, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang memberi rizki kecuali Allah. Sehingga di situ kita semakin merasakan kekerdilan kita, semakin merasakan kehinaan kita, semakin merasakan kerendahan kita, dan semakin menyaksikan keagungan, kebesaran, kemudian anugerah kelembutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai ke sana gitu. Di balik lafaz atau di balik kata ada makna, di balik makna ada rasa. Nah, masih ada yang lebih dalam lagi nih. Di balik rasa masih ada karsa. Ini sudah tidak bisa diungkapkan ini. Di balik rasa ada karsa. Jadi di balik semua makna, di balik semua lafaz, kalimat-kalimat zikir yang kita ungkapkan, itu ada makna. Di balik makna di situ tersirat rasa. Di balik rasa itu ada nukleus.
yaitu karsa, yang nanti akan menjadikan menjelma sebagai kesadaran diri, ya, sehingga menjadi hamba yang tawadu, menjadi hamba yang ridha, menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang sabar, menjadi hamba yang syukur, menjadi hamba yang qanaah. Nah, itu dilahirkan dari mana? Dilahirkan dari karsa. Oke? Di balik lafaz ada makna, di balik makna ada rasa, di balik rasa ada karsa. Nah, ketika itu sudah menyatu, komponen-komponen tersebut sudah kita satukan, lisannya ya zikir dengan lafaz, hatinya memaknai dengan apa, hatinya menerjemahkan dengan makna, ruhaninya ya itu menghadirkan atau menghadirkan rasa, kemudian sampai kepada relung karsa, maka itulah baru akan mencapai yang disebut ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan zikir hati itu menjadi tentram, hati itu menjadi damai. Jadi damainya hati itu adalah karena kumpulan itu semua. Pun saya kira ini saja dulu untuk ini, belum selesai adab-adab musahabahnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يا رب العالمين. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.